Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan kembali menyapa kita. Bulan penuh barokah yang sangat istimewa. Karena menjadi bulan diturunkannya Al-Quran, banyak keutamaan dengan kita membaca dan memahami Al-Quran. Oleh karenanya, menemani waktu menjelang berbuka puasa Anda, kami mempersembahkan tayangan edukasi Cirebon Mengaji yang merupakan persembahan pemerintah Kabupaten Cirebon dan Bajnas Kabupaten Cirebon. Selamat menyaksikan. Acara ini dipersembahkan oleh Basnas Kabupaten Cirebon dan didukung oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa kembali bersama saya Rida Fairuz, tentunya dalam satu program yang selalu Anda nantikan di sepanjang Ramadan tahun ini. Di sini kita akan banyak sekali ilmu yang bermanfaat yang kita dapat sambil menunggu Anda semua pemirsa di rumah yang lagi masak-masak mungkin belum selesai sore hari ini, atau yang sudah masak sudah bersantai-santai sambil menunggu bedug maghrib. Jangan berpindah channel selama 30 menit ke depan karena Cirebon Mengaji membudayakan kembali Maghrib Mengaji, persembahan spesial Basnas Kabupaten Cirebon kembali hadir buat Anda. Dan tema kita pada sore hari ini adalah macam-macam asnaf zakat, merujuk pada Al-Quran surat At-Taubah ayat 60 yang nanti kita akan kaji tajwid dan juga tafsirnya pemirsa. Seperti biasa, kita ditemani oleh adik-adik yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Terima kasih sudah hadir di sini, dan pastinya ditemani oleh guru-guru yang sudah tidak asing lagi buat Anda pemirsa RCTV Langka Padane. Langsung saja saya sapa satu persatu. Sudah ada di samping saya Kang Haji Muhaddisir Rifai. Assalamualaikum Kang Hadis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, makin seger, makin ganteng nih. Sudah mau lebaran ya. Udah beli baju lebaran belum nih Kang? Sehat ya Kang ya? Alhamdulillah, Nanti nunggu THR dari Mbak Rida ya. Baiklah, oke. Dan sudah ada di ujung sana Kang Abdullah Mi'raj. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam Mbak Rida. Apa kabar Kang Aab sore ini? Alhamdulillah sehat dan waras. Sehat dan waras. Jangan lupa terus siar zakat ya. Insya Allah. Insya Allah. Baik pemirsa, sore hari ini tema kita adalah macam-macam asnaf zakat, dan kita akan kaji dulu surat At-Taubah ayat 60 ini dari tajwidnya pemirsa. Silakan Kang Hadis. Terima kasih. Kita langsung saja bacakan ayatnya, diikuti nanti oleh adik-adik kita yang ada di sini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل
fariidatan minallah. Fariidatan minallah. Wallahu alimun hakim. Wallahu alimun hakim. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Baik, terima kasih adik-adik semua. Dan sebelumnya di sini tadi saya membaca basmalah ya. Padahal ini adalah surat At-Taubah. Ya. Jadi memang untuk surat At-Taubah ini ulama semua sepakat kalau awal surat At-Taubah itu haram membaca basmalah. Tetapi ayat setelahnya ini debatable. Ya. Artinya masih dalam perdebatan. Ada yang menyatakan haram tetap sepanjang surah At-Taubah itu haram untuk basmalah. Tetapi juga ada yang membolehkannya. Ya, saya ikut yang membolehkan ya untuk setelah awal surat. Ya. Nah, kemudian ini selanjutnya kita lanjutkan pembahasan tentang hukum ra ya. Sebagaimana episode sebelumnya. Kali ini kita membahas tentang hukum ra yang dibaca dengan tarqiq atau tipis. Tentunya sudah maklum bagi kita semua dan mudah-mudahan pemirsa di rumah, ya pemirsa RCTV Langkapadane juga sudah maklum. Ra yang dibaca dengan tarqiq atau tipis itu yang pertama adalah ra tentunya yang berharokat kasroh. Ya, umum ini sudah semua paham lah. Kemudian ra sukun yang jatuh setelah kasroh asli. Ini ada bahasa asli ya. Artinya tidak seperti kemarin penjelasan yang bahwa ada kasrohnya itu datang kemudian ya, atau arid ya. Nah, ini sukunnya kasrohnya asli ya. Ra sukun kemudian jatuh setelah kasroh yang memang asli sukunnya. Contohnya seperti Fir'aun, syir ya. Syir'atau. Nah, itu asli kasrohnya. Kemudian ra sukun di akhir kalimat jatuh setelah huruf sukun. Tentunya selain ya, ya. Karena dia nanti beda hukumnya kalau sebelumnya adalah ya. Dan huruf sebelumnya adalah kasroh. Contohnya seperti az-zikr, as-sihr. Ya. Jadi jangan ditebalkan, jangan as-sihr. Gitu. Kalau bibirnya naik ke atas itu nantinya akan menjadi tafkhim. Kemudian yang berikutnya ra sukun di akhir kalimat jatuh setelah ya sukun dan huruf sebelumnya kasroh. Contohnya itu seperti qadir, nazir ya, dan lain-lainnya. Kemudian yang terakhir ra sukun jatuh setelah kasroh asli dan huruf setelahnya itu berupa huruf isti'la ya. Isbir, sabra wala isbir sabran jamila, yaitu contoh ayatnya. Wala tusa'ir khaddaka. Jadi walaupun jatuhnya itu ada huruf isti'lanya tetapi dia sebelumnya. Kalau setelahnya akan dibaca dengan tafkhim seperti pembahasan yang lalu. Kalau sebelumnya maka itu dibaca dengan tarqiq atau tipis. Ya, begitu Mbak Rida. Mudah-mudahan ini juga menambah pengetahuan bagi para pemirsa RCTV di rumah. Baik, sangat bermanfaat sekali ya. Terima kasih Kang Hadis dan sama-sama. Pastinya Anda sudah mencatat apa yang tadi disampaikan oleh guru kita ya. Kita akan segera tafsirkan surat At-Taubah ayat 60 ini, tapi setelah kita berbuka puasa kita minum-minum dulu dan nyemil-nyemil dulu pemirsa. Kita kembali sesaat lagi, tetap di sini di Cirebon Mengaji, membudayakan kembali Maghrib Mengaji. Persembahan spesial Basnas Kabupaten Cirebon. Acara ini dipersembahkan oleh Basnas Kabupaten Cirebon dan didukung oleh Acara ini dipersembahkan oleh Basnas Kabupaten Cirebon dan didukung oleh
Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Cirebon Mengaji, membudayakan kembali Maghrib Mengaji. Persembahan spesial Basnas Kabupaten Cirebon. Selamat berbuka puasa ya pemirsa, untuk Anda yang sedang berbuka puasa, menikmati santap buka puasa sambil terus menimba ilmu di sini ya. Dan kita akan segera tafsirkan surat At-Taubah ayat 60. Silakan Kang Aab. Alhamdulillah, kita masih diberikan kekuatan oleh Allah untuk terus mengaji, mengkaji, memahami ayat-ayat Allah. Semoga dengan mengkaji ayat-ayat Allah kita akan menjadi orang-orang yang terpuji dan ditambahkan lagi untuk mengamalkannya. Amin. Pemirsa RCTP Langkapadani, alhamdulillah kita masih diberikan kekuatan untuk mengkaji, memahami ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengarahkan manusia untuk selalu dalam kemuliaan. Oleh karena itu marilah dalam kesempatan session ini kita akan memahami At-Taubah 60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatum minallah wallahu alimun hakim. Innamas shadaqat, kalimat ini ada adatul hasri, bahwa sedekah atau zakat ini hanyalah teruntuk lil fuqara'i wal masakin, teruntuk hanya untuk orang-orang yang fakir, orang-orang miskin, dan sebagai petugas, di mana kalau saya baca Allah ini memberikan kesempatan kepada Basnas, terutama Basnas Kabupaten Cirebon. Sungguh mulia orang-orang yang bekerja di Basnas Kabupaten Cirebon. Oleh karena itu marilah kita bersama-sama para pengurus Basnas Kabupaten Cirebon untuk berjuang, untuk semangat memberikan zakat ini kepada yang berhak untuk menerimanya, atau yang kita sebut asnaf-asnaf zakat. Karena tidak boleh sembarangan kalau kita diamanahi oleh masyarakat Kabupaten Cirebon berupa harta zakat, jangan sampai diselewengkan karena bahayanya sangat besar. Sudah jelas Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa zakat itu hanyalah untuk fakir, untuk miskin, mu'allaf, hamba sahaya yang ingin bebas, ingin merdeka, orang-orang yang berhubungan dengan utang, tetapi hutangnya itu benar-benar di jalan Allah, bukan untuk poya-poya, untuk kesenangan, tetapi benar-benar hutangnya itu di jalan Allah. Dan orang-orang yang di jalan Allah, fi sabilillah, orang-orang yang menegakkan agamanya Allah, orang-orang yang memperjuangkan agamanya Allah, wabnis sabil, dan para musafir yang tentunya musafirnya tidak dalam berdosa. Ini merupakan satu ketentuan-ketentuan yang harus dilakukan oleh setiap orang muslim, orang yang beriman, bahwa zakat itu benar-benar harus disalurkan. Ketika cara menyalurkannya keder, bingung, siapa lesing pas, tetapi Allah telah memberikan arahan wal amilina. Oleh karena itu kami di sini akan membahas tentang amil yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Karena punten-punten pemirsa RCTP Langkapadani, kadang orang-orang agnia itu gampangan mencari petugas zakat padahal tidak ada SK-nya. Karena amil di sini menurut Jalaluddin Asyuti adalah orang-orang yang menarik, yang mengumpulkan, yang mencatat dan membagikan. Karena punten-punten hanya misalnya duduk-duduk saja, pokoknya diangkat oleh sembarangan, oleh orang yang tidak mempunyai wewenang mengangkat amil, inilah suatu kesalahan. Oleh karena itu marilah kita bersama-sama dengan ayat ini untuk merevolusi diri kita, merevolusi orang Islam yang ada di Kabupaten Cirebon. Mari untuk berzakat melalui
Basnas Kabupaten Cirebon, insya Allah Basnas Kabupaten Cirebon profesional, amanah, akuntabel. Insya Allah Basnas Kabupaten Cirebon akan menyalurkan zakat Anda secara profesional dan akuntabel, tentunya amanah. Karena kami adalah orang-orang yang akan berbahagia dengan balasan imbalan dari Allah yang maha besar. Karena para pejuang zakat yang ada di Basnas sudah disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Oleh karena itu, barangkali dari pemirsa atau adik-adik yang ada di majelis ini mau menanyakan bagaimana sih Basnas Kabupaten Cirebon, apakah asal-asalan atau seenaknya saja dalam menyalurkan dana zakat, kami siap menjelaskan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan masyarakat Cirebon mau membayarkan zakatnya ke Basnas, karena Basnas benar-benar sudah mendapatkan SK dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. SK-nya mana? Ayat 60 surat At-Taubah. Itu Mbak Rida. Mangga, barangkali dari ada yang mau adik-adik ditanyakan? mau bertanya. Silakan. Ya. Pertanyaan, Mangga. adakah keterkaitan itu sendiri dari Basnas ya, dalam Al-Quran? Keterkaitan Basnas dalam Al-Quran. Alhamdulillah bahwa Basnas Kabupaten Cirebon itu adalah suatu lembaga yang mana di dalamnya itu adalah orang-orang yang amilin, orang-orang yang mau bekerja yang berhubungan dengan zakat. Dari menarik, Masya Allah, ini kadang terdengarnya itu sangat mengerikan, menarik. Karena ini merupakan perintahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana di dalam Al-Quran, khudh min amwalihim. Artinya apa? Di dalam khudh min amwalihim ini adalah merupakan fi'il amar, yang merupakan satu perintahan wajib, bahwa setiap agnia-agnia, orang-orang yang sudah berkewajiban zakat harus ditarik, harus dipaksa. Oleh karena itu jangan sampai orang-orang Basnas itu menerima salah daripada mereka. Basnas akan menjadi menjadi tumbal mereka-mereka yang tidak mengeluarkan zakat. Salah Basnas karena tidak mau menginformasikan, karena tidak mau menarik harta kami untuk dikeluarkannya zakat, sehingga mereka-mereka orang agnia menyalahkan Basnas. Oleh karena itu Basnas adalah lembaga yang sangat-sangat penting bagi mereka-mereka yang kadang yang namanya manusia itu ada lupanya. Oleh karena itu, sekali lagi kami mohon kepada masyarakat Kabupaten Cirebon, kalau zakat ingat Basnas. Karena Basnas untuk mengingatkan masyarakat Cirebon untuk mengeluarkan zakatnya. Karena Basnas tidak hanya menarik, tetapi menyalurkan, mendistribusikan kepada asnaf-asnaf zakat seperti fakir miskin, orang-orang jompo, yang mana di dalamnya juga termasuk fakir miskin. Orang-orang yang mana orang fakir miskin mempunyai anaknya kepengen sekolah, meraih S1, S2, S3, Basnas siap membantu untuk meraih impiannya, untuk meraih cita-citanya. Dengan zakat melalui Basnas, mudah-mudahan rakyat Kabupaten Cirebon yang tadinya tidak bisa belajar dengan Basnas bisa belajar. Yang tadinya tidak mengharapkan, tidak bermimpi untuk menjadi sarjana, dengan Basnas akhirnya menjadi sarjana. Ini sangat berhubungan sekali dengan ayat ini, bahwa Basnas merupakan kepanjangan dari Al-Amilina yang disebutkan di dalam ayat 60 surat At-Taubah ini. Oleh karena itu, dengan Basnas mudah-mudahan masyarakat akan bebas dari masalah fakir, masalah miskin, dan yang lainnya. Sekali lagi, masyarakat Kabupaten Cirebon bayar zakat ke Basnas. Insya Allah Basnas amanat, profesional, akuntabel. Insya Masya Allah. Allah. Baik, luar biasa ini pemaparan yang sangat tegas sekali dan juga jelas nih pemirsa. Terima kasih Kang Aab Sama-sama, ilmunya. Mbak Rida. Dan ini sudah bisa dimengerti semua ya? Nggak ada pertanyaan lagi?
Sudah cukup, baik. Ya, pemirsa, dan akhirnya kita sudah sampai di penghujung episode kali ini. Kita akan menjumpai Anda kembali besok sore, pemirsa, menjelang buka puasa Anda. Dan akhirnya saya harus pamit undur diri. Terima kasih adik-adik semuanya. Terima kasih Kang Hadis. Terima kasih Kang Aap. Terima kasih untuk Anda semua pemirsa RCTV. Saya Rida Fairuz pamit undur diri. Sampai jumpa di besok di Cirebon Mengaji. Membudayakan kembali Maghrib Mengaji. Persembahan spesial Basnas Kabupaten Cirebon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salurkan zakat, infak, dan sodako Anda melalui Basnas Kabupaten Cirebon. Zakat, infak, sodako Anda insya Allah akan kami kelola dengan amanah, profesional, transparan, dan akuntabel. Cinta zakat menyejahterakan umat, Cirebon mengaji, dan indahnya berbagi. Acara ini dipersembahkan oleh Basnas Kabupaten Cirebon dan didukung oleh